Coding Rhythm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi proses dan tujuan dari strategi proses. Strategi proses atau proses strategi atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Adapun tujuan dari strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produksi yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi, serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Nah, ada 4 strategi proses. Yang pertama yaitu fokus pada proses, yaitu adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses-proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah, tetapi keragamannya tinggi pada tempat yang disebut job shop. Dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pencatatan. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas dan menghadapi perubahan yang kerap. Oleh karena itu, proses ini disebut juga proses sesaat. Yang kedua yaitu fokus berulang. Fokus berulang adalah proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produk. Modal adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang sering berada dalam proses yang kontinu. Yang ketiga yaitu fokus pada produk adalah fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk. Sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi tetapi berkeragaman rendah. Proses ini juga disebut proses kontinu sebab memumpung melintas produksi yang sangat panjang dan kontinu. Yang keempat yaitu fokus kustomisasi massal. Manajer operasi telah memproduksi jasa dan barang-barang pilihan ini melalui apa yang disebut dengan kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang tepat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Namun, kustomisasi massal bukan hanya mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Dapat membantu memahami kompleksitas dari desain proses dan perancangan ulang proses. Perangkat tersebut merupakan cara sederhana untuk memahami apa yang terjadi atau apa yang harus terjadi dalam proses. Kelima perangkat tersebut ialah: yang pertama, diagram air; yang kedua, pemetaan fungsi; yang ketiga, waktu pemetaan aliran nilai; yang keempat, diagram proses; Dari kelima perangkat tadi, diagram air ini merupakan perangkat pertama yang merupakan satu skema atau gambaran dari perubahan bahan ke produk atau ke orang. Kemudian perangkat yang kedua adalah pemetaan fungsi waktu. Perangkat yang kedua untuk analisis dan desain proses sebenarnya adalah diagram air, tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya, diagram ini kadang disebut sebagai pemetaan fungsi waktu atau time function mapping. Nah,
dengan pemetaan fungsi waktu ini, titik-titik mengindikasikan aktivitas dan panah-panah mengindikasikan arah aliran dengan waktu pada sumbu horizontalnya. Kemudian, jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, pemetaan aliran nilai. Ini itu satu variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan aliran nilai atau Value Stream Mapping atau VCM. Namun pemetaan aliran nilai ini mengambil bentuk yang lebih lebar di mana nilai ditambahkan atau tidak ditambahkan pada keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan. Namun pemetaan aliran nilai pengembangan analisis ini kembali ke pemasok. Pemetaan aliran ini tidak hanya memperhitungkan proses, tetapi juga keputusan manajemen dan sistem informasi yang mendukung proses tersebut. Seperti itu. Kemudian perangkat yang ketiga yaitu diagram proses. Nah, diagram proses ini atau proses curves menggunakan simbol waktu dan jarak untuk mendapatkan atau cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses. Nah, diagram ini memutuskan atau memusatkan perhatian pada aktivitas penambahan nilai. Seperti itu. Dan kemudian perangkat yang terakhir yaitu perencanaan pelayanan. Nah, ini adalah perangkat yang terakhir untuk produk dengan tingkat pelayanan tinggi, mungkin membutuhkan penggunaan teknik pemrosesan kelima. Nah, ini dia perencanaan pelayanan. Perencanaan pelayanan ini atau service blueprinting merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada pelanggan dan interaksi media layanan dengan pelanggannya. Seperti itu.